Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bagian instrumentasi akan mempresentasikan hasil dari praktikum atau percobaan kami pada minggu-minggu sebelumnya yang berjudul analisis pola interferensi celah banyak untuk menentukan panjang gelombang laser HE, NE, dan laser dioda yang referensinya diambil dari jurnal milik S.L. Handayani tahun 2014 dengan jurnal analisis pola interferensi celah banyak. Kenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama adalah Ahmad Dwi Febrianto dengan NIM 1864037. Yang kedua, Ahmad Karabillah Haltab Alifari dengan NIM 1864038. Yang ketiga, Alivia Windy Noviana dengan NIM 1864042. Yang terakhir adalah Hafid Mansur dengan NIM 1864064. Yang pertama, untuk bagian presentasi adalah pendahuluan. Nomor 1, cahaya tampak menarik untuk dipelajari karena dapat dirasakan oleh mata manusia secara langsung. Efek interferensi pada gelombang cahaya tampak tidak mudah untuk diamati karena panjang gelombang mencapai sekitar 4 kali 10 pangkat min 7 meter sampai 7 kali 10 pangkat min 7 meter. Menentukan panjang gelombang cahaya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode difraksi menggunakan kisi difraksi dan interferensi. Yang mana pada percobaan kali ini dengan menggunakan interferensi. Yang kedua, Sugito pada tahun 2005 menggunakan metode pengukuran panjang gelombang cahaya dengan celah banyak untuk menghasilkan pengukuran panjang gelombang dengan alat yang lebih kecil dan di bawah analisis pola-pola interferensi cahaya tampak. Metode lain untuk menentukan panjang gelombang adalah interferometer Fabry-Perot oleh Satoto pada tahun 2007. Yang ketiga, superposisi gelombang merupakan penjumlahan dua gelombang atau lebih yang dapat melintasi ruang sama tanpa ada ketergantungan satu gelombang dengan yang lain. Jika pada suatu tempat bertemu dua buah gelombang, maka resultan gelombang di tempat tersebut sama dengan jumlah dari kedua gelombang tersebut. Peristiwa ini disebut sebagai prinsip superposisi linear. Yang keempat, interferensi cahaya adalah perpaduan dua atau lebih sumber cahaya sehingga menghasilkan keadaan yang lebih terang, dan interferensi maksimum dan keadaan yang gelap, interferensi minimum. Prinsip interferensi itu sendiri adalah jika dua gelombang yang melambat dalam arah yang sama dengan beta fase yang tetap konstan terhadap waktu, maka dapat terjadi keadaan sedemikian rupa sehingga energinya tidak didistribusikan secara merata, tetapi pada titik-titik tertentu dicapai harga maksimum dan pada titik lain dicapai harga minimum. Pada percobaan Young, setiap celah bertindak sebagai sumber garis yang ekivalen dengan sumber titik dalam dua dimensi. Dan untuk jenis laser dioda kali ini adalah laser mainan yang banyak beredar di pasaran dan dapat mudah didapatkan karena keterbatasan alat yang ada. Selanjutnya adalah cara pengambilan data. Step 1, susunlah peralatan seperti gambar di bawah ini. Yang bisa dilihat bahwa sumber cahaya yang sudah diberi sumber tegangan akan menembus lensa cembung yang kemudian akan diteruskan ke celah tunggal dengan jarak 10 cm yang kemudian pada celah ganda dengan jarak 15 cm
Dan yang terakhir adalah layar dengan jarak yang dapat divariasikan. Step kedua, periksa apakah semua alat telah lurus dan tepat sesuai gambar. Step 3, aktifkan laser HENE, kemudian tunggu hingga sinar laser terpancar. Step 4, variasikan jarak layar untuk percobaan pertama dan jarak antar celah untuk percobaan kedua. Step 5, catat hasil percobaan, jarak layar, jarak antar celah, dan jarak frinji. Step 6, matikan laser jika percobaan selesai. Step 7, lakukan hal yang sama pada langkah sebelumnya dengan laser mainan atau laser dioda. Analisis data untuk tabel 1A laser HENE. Berikut merupakan tabel dan grafik dari laser HENE. Dapat kita lihat pada grafik laser HENE-nya di celah 5-nya itu menunjukkan peningkatan seiring bertambahnya jarak layar. Nah, untuk analisis tabelnya itu kita ketahui bahwa rata-rata panjang gelombang di celah 2 itu sebesar 0,000225. Terus untuk celah 3-nya itu memiliki rata-rata panjang gelombang sebesar 0,0018 dan untuk celah 4-nya itu sebesar 0,000205 dan yang terakhir untuk celah 5 rata-rata panjangnya itu 0,00266. Selanjutnya tabel 1B di laser dioda. Nah, untuk grafik di laser dioda pada celah 5-nya itu mengalami penurunan seiring bertambahnya jarak layar. Sedangkan untuk analisis datanya itu menunjukkan panjang gelombang laser dioda merahnya itu pada tabel 1B menghasilkan panjang gelombang laser sebesar 0,00014 pada L0,2 dan 0,000064 M pada L-nya 0,25 M melalui eksperimen pada celah 5. Nah, untuk variasi jarak antar celah atau D-nya itu diperoleh rata-rata laser dioda merah sebesar 0,000102 M pada celah 5. Berdasarkan grafik datanya, menunjukkan adanya penurunan nilai frinji seiring bertambahnya jarak layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Dwi Febrianto, NIM 18640037. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tabel 2A laser HENE. Yang pertama, dalam percobaan ini kita menggunakan celah 5. Dan untuk yang celah satunya kita menggunakan jarak antar celah yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu 0,01 meter, kemudian yang kedua 0,02 meter, dan yang ketiga yaitu kita menggunakan 0,04 meter. Kemudian dari jarak kisi tunggalnya ke layar itu jaraknya 0,2 meter. Kemudian kita akan mendapatkan jarak fringinya, yaitu yang pertama kita mendapatkan 0,01 meter, kemudian yang kedua kita mendapatkan 0,013 meter, dan yang ketiga kita mendapatkan 0,015 meter. Dari sini kita mendapatkan panjang gelombang yang berbeda-beda. Panjang gelombang tersebut akan dirata-rata dan rata-ratanya memiliki nilai 0,00032 meter.
Untuk analisis data tabel 2B laser dioda. Yang pertama, kita menggunakan jumlah celah sebanyak 5 celah. Kemudian untuk celah satunya kita menggunakan jarak antar celah yang berbeda-beda. Yang pertama kita menggunakan 0,01 meter, yang kedua kita menggunakan 0,02 meter, dan yang ketiga kita menggunakan 0,04 meter, dimana jarak dari layar ke kisi difraksinya yaitu 0,2 meter, dimana itu kita akan mendapatkan nilai jarak fringi yang pertama yaitu 0,04 meter, kemudian kita mendapatkan 0,025 meter, dan yang terakhir kita mendapatkan 0,05 meter, dimana panjang gelombangnya jika dirata-rata dari semua hasil yang kita dapatkan yaitu 9,667 kali 10⁻⁻⁶. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid Mansur, NIM 1864064. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dalam pengambilan data dan kesimpulannya. Untuk kekurangan dalam pengambilan data, beberapa kekurangan yang dalam pengambilan data yang mempengaruhi hasil nilai panjang gelombang baik pada laser HNE dan laser dioda. Pertama, pengukuran beberapa besaran yang terkait yang kurang tepat dikarenakan kesederhanaan alat eksperimen yang digunakan. Yang kedua, kurangnya ketepatan pembacaan hasil pengukuran besaran yang terkait sehingga mempengaruhi perhitungan nilai panjang gelombang. Yang ketiga, kurangnya pas dalam penyusunan posisi alat eksperimen karena pada saat pengambilan data pada laser diode terdapat guncangan kecil yang mempengaruhi hasil tersebut. Yang keempat, adanya faktor perubahan lingkungan yang mempengaruhi suatu hasil panjang gelombang, baik itu faktor manusia ataupun faktor tempat ya. Dan untuk kesimpulan yang bisa diambil dalam percobaan kali ini adalah pada laser HNE jarak layar mempengaruhi jarak fringi, yang mana semakin besar nilai jarak layar yang ditetapkan maka semakin besar pula nilai jarak fringinya, yang artinya kedua variabel tersebut berbanding lurus. Sedangkan pada laser dioda membuahkan hasil yang berbeda, yang mana semakin besar jarak layar yang ditetapkan maka semakin kecil nilai jarak fringinya, yang artinya kedua variabel tersebut berbanding terbalik. Untuk laser HNE, jarak antar celah pada kisi tunggal mempengaruhi jarak fringi, yang mana semakin besar nilai jarak antar celah maka semakin besar pula nilai jarak fringinya. Untuk laser dioda hasilnya tidak beraturan karena kurang tepatnya dalam proses pengambilan data. Terima kasih.